Di balik harmoni kehidupan umat Islam di Jawa Tengah, terdapat jejak pengabdian yang luar biasa dari para ulama. Inilah kisah Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah mengukuhkan ukhuwah mengawal dakwah. Sebagai bagian dari Majelis Ulama Indonesia yang dibentuk pada 26 Juli 1975, didirikanlah MUI Jawa Tengah pada tanggal 29 Oktober 1975. Di awal kepengurusan, MUI Jawa Tengah mendapat fasilitas dari Yayasan Masjid Baitur Rahman berupa kantor sekretariat beserta perlengkapannya. Sepanjang sejarah, MUI Jawa Tengah diwarnai oleh tokoh-tokoh ulama yang menjabat sebagai ketua umum, yakni Profesor Haji Ismail Yakub, Ki Haji Muhsowam, Ki Haji Sahlan Rosyidi, Ki Haji Ahmad Abdul Hamid, Dr. Ki Haji Sahal Mahfud, Ki Haji Amin Soleh, Habib Muhammad Lutfi bin Yahya, dan Dr. Ki Haji Ahmad Daroji MSI. MUI Jawa Tengah selalu berperan aktif dalam menggerakkan dan memberdayakan umat di Jawa Tengah. Geliat perkembangan MUI Jawa Tengah semakin terasa sejak Ki Haji Ahmad Daroji didaulat untuk menjadi Ketua Umum MUI Jawa Tengah pada tahun 2011 hingga sekarang. Kantor lamanya yang berada di Masjid Raya Baitur Rahman Semarang kini menampakkan wajah barunya setelah diresmikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Kiai Haji Ma'ruf Amin pada tahun 2022. Gedung baru yang dinamakan Gedung Kiai Haji Dr. Muhammad Ahmad Sahal Mahfud ini menandai langkah penting bagi MUI Jawa Tengah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, serta menegaskan peran ulama di dalam kehidupan keagamaan dan masyarakat. MUI Jawa Tengah dalam kiprahnya berupaya untuk membangun moderasi beragama dan membantu memecahkan berbagai permasalahan umat. Hal ini diwujudkan antara lain dalam bidang pendidikan dan moderasi. MUI Jawa Tengah selalu aktif bersinergi dengan pemerintah guna memecahkan masalah radikalisme di institusi pendidikan, salah satunya dengan menyusun materi khutbah Jumat bertemakan anti-radikalisme yang serentak dikampanyekan di 35.000 masjid di Jawa Tengah pada tahun 2017. Selain itu, dalam rangka edukasi dan pencegahan dalam upaya memerangi narkoba di Provinsi Jawa Tengah, MUI Jawa Tengah membentuk Gerakan Nasional Anti Narkoba, yaitu Ganas Anar. Wilayah Jawa Tengah bekerja sama dengan BNN Provinsi Jawa Tengah sebagai landasan kerjasama dalam program P4GN, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika. Dengan gerakan ini diharapkan mampu menyelamatkan umat dari bahaya narkoba yang merupakan kejahatan moral dan agama. Dalam bidang pembinaan umat dan dakwah, MUI Jawa Tengah memperkuat keimanan dan solidaritas para mu'alaf dengan mengadakan Jambore Dakwah Mu'alaf dan Rakornas Mu'alaf Center MUI se-Indonesia. Hal ini diharapkan mampu menciptakan pembinaan untuk para mu'alaf yang lebih baik, terarah, dan sistematis. Dalam bidang sosial dan ekonomi umat, MUI Jawa Tengah berkontribusi untuk mendorong pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Muslim Trade Center yang bekerja sama dengan Kadin dan Pemprov Jateng untuk melatih para pelaku UMKM dan memperluas pasar halal di Jawa Tengah. Dalam bidang keagamaan dan kebangsaan, MUI Jawa Tengah selalu konsisten untuk mengajak umat menjunjung tinggi toleransi, terutama ketika tahun-tahun politik. MUI Jawa Tengah selalu memperingatkan bahaya politik identitas agar persatuan bangsa tetap terjaga. MUI Jawa Tengah juga menyoroti berbagai isu dan persoalan umat yang terus butuh perhatian dan bimbingan seperti isu intoleransi, diskriminasi umat, pelanggaran HAM, LGBT, persoalan narkoba, dan lainnya yang mengancam stabilitas umat Islam. Pemerintah juga mengapresiasi peran ulama Jawa Tengah sebagai mitra strategis dalam menyelesaikan masalah umat, sehingga ulama menjadi tempat bertanya, bagaimana yang terbaik bagi masyarakat. Dengan demikian, MUI Jawa Tengah turut serta menjaga kerukunan antar umat beragama dan persatuan nasional. MUI Jawa Tengah sangat memahami tentang fakta sosial dan budaya yang berlaku di Jawa Tengah, yakni terjadi keanekaragaman baik dari aspek agama, apalagi di bidang budaya, dan juga di dalam aspek-aspek sosial yang lain. Peranan yang dimainkan oleh MUI Jawa Tengah itu dinamikanya sangat tergantung kepada kondisi lingkungannya. Lingkungan strategis itulah yang mempengaruhi
apa dan bagaimana caranya MUI Jawa Tengah itu mendedikasikan dirinya bagi kepentingan kemaslahatan publik yang ada di Jawa Tengah itu. Kita merasakan bahwa ketenangan dan iklim kondusif yang tercipta di Jawa Tengah itu ikhtiar dari semua pihak. Selama 50 tahun, ikhtiar dan kebaktian MUI Jawa Tengah itu selalu memperhatikan apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Ingin membantu program-program pemerintah di dalam program kesejahteraan dan kemakmuran serta kemaslahatan publik itu. Dengan segala keterbatasannya, MUI Jawa Tengah itu telah secara nyata memberikan sumbangan dan kontribusi kepada Jawa Tengah. Paling tidak itu pada satu aspek, yakni kondisivitas masyarakat Jawa Tengah. MUI Jawa Tengah selalu menyampaikan kepada umat bahwa kita ini selain warathul anbiya, kita juga utamanya kita adalah khadimul ummah, himayatul ummah. Kita ini pelayan umat, ngajak umat untuk sama-sama supaya mereka itu sejahtera, bahagia, shadiqul ummah, mitra strategis pemerintah. Orang bertanya pada ulama dianggap bisa menjawab berbagai permasalahan yang terjadi sekarang ini. Memang orang mengatakan bahwa ulama adalah ahlun fi zamanihi, ahlun li zamanihi. Jadi kita memang harus bagaimana tuntutan masyarakat kita ini dianggap menguasai, kita ikuti saja. Sekarang perkembangan khususnya IT, khususnya teknologi sampai dengan AI, bagaimana kita berhadapan dengan masa di mana orang sangat-sangat membutuhkan pada teknologi artificial intelligence (AI). MUI harus menjadi MUI yang kuat. Kanjeng Nabi dawuh, al-mu'minul qawiyyu khairun lahu ilallah min dhaif. Jadi MUI harus menjadi MUI yang kuat dalam segalanya. Dua kelompok umatku yang apabila mereka itu bersinergi, kuat bangsa itu. Tetapi kalau mereka itu tidak bersinergi, maka bangsa kelemah. Sinfan ngerti, ada umalo dan ulama. Yuk bareng-bareng. Jadi kita harus bersama-sama umaro. Bagaimana tanpa umaro entah dia bisa melaksanakan hukum Islam juga. Kita sebagai umat Islam betul-betul menjadikan Islam ini sebagai rahmatan alamin. Harusnya kita adalah menjadikan Islam wasatiyah, Islam jangan ekstrim, Islam yang moderat, Islam yang toleransi, Islam yang tidak ke barat dan tidak kita larut ke dunia timur. Dari lintasan sejarah dan kiprahnya, MUI Jawa Tengah telah membuktikan kontribusi nyata di berbagai lini kehidupan masyarakat dengan semangat pengabdian yang diwariskan oleh para ulama. Semoga MUI Jawa Tengah selalu menjadi garda terdepan dalam memperkuat moderasi beragama, membentengi akidah dan moral umat, serta mendorong terciptanya masyarakat yang berdaya, toleran, dan bermartabat.